wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjalankan aplikasi Plan Timetable yang digunakan untuk menyusun jadwal pelajaran di sekolah-sekolah dengan sangat mudah. Nah, pertama-tama kita harus siapkan aplikasinya terlebih dahulu. Di sini saya simpan aplikasinya di folder download. Nah, aplikasinya bernama FET625 Excel. Untuk menjalankannya, kita perlu mengekstrak terlebih dahulu aplikasinya dengan cara kita klik 2 kali. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Di sini kita bisa pilih kemana kita akan mengekstrak filenya. Di sini saya akan mengekstrak ke folder E. Di sini, kemudian saya beri nama baru, bernama pelatihan. Nah, saya akan simpan foldernya di sana. Terus saya ekstrak. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian kita cek di mana folder tadi berada. Di sini saya simpan di E dengan bernama pelatihan. Oke. Kemudian ada folder lagi bernama FET625, kita buka saja. Dan di sini ada file bernama FET Excel. Nah, jika nggak ada ini biasanya bernama FET aja, nggak ada formatnya. Kita tinggal buka saja. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada menu file, data, waktu, tempat, dan jadwal. Nah, ini berguna untuk kita input nantinya. Pertama-tama, kita klik file terlebih dahulu. Kita klik baru untuk membuka lembar kerja yang baru. Kita pilih official, kemudian OK. Setelah itu, kita masuk ke menu data. Nah, di menu data ini, pertama-tama kita masukkan informasi mengenai institusi di mana kita akan mengatur jadwalnya, yaitu di pilihan dasar. Oke. Terus kita masuk ke menu informasi institusi. Nah, di sini ada nama institusi dan komentar. Di nama institusi kita bisa masukkan nama SD, SMP, SMA yang akan kita atur jadwalnya. Kemudian di komentar kita bisa saja buat tulisan mengenai jadwal atau roster pelajaran semester ini atau semester itu. Oke, di sini saya akan masukkan nama institusinya. Ini saya tulis SMP Melati. Oke. Kemudian kita masuk lagi ke menu dasar. Nah, setelah kita masukkan informasi institusi, kita perlu nih info mengenai berapa hari dalam seminggu kegiatan belajar mengajar dilakukan dan berapa jam per hari dilakukannya kegiatan belajar mengajar. Yang pertama yaitu berapa hari dalam seminggu. Ya, di sini kita pilih days per week. Nah, di sini kan hanya ada 5 nih. Nah, biasanya sekolah-sekolah itu sampai 6. Yaitu sampai hari Sabtu. Di sini kita tambahkan 6. Nah, di day 6 misalnya mau kita ubah namanya, kita klik aja 2 kali. Kemudian kita pilih Sabtu. Kita ketik Sabtu. Oke, kemudian klik OK di sini. Nah, setelah jamnya selesai, maksudnya setelah hari yang selesai, kita di sini pilih satunya lagi yaitu hours periods per day. Nah, di sini kita bisa mengatur berapa jam per hari sebuah sekolah itu berjalan. Nah, di sini kan ada 12 jam nih. Biasanya setahu saya itu hanya 8 jam untuk SMP. Maka dari itu kita buat sampai di sini. Nah, misalnya kita mau selaraskan sama jam pelajaran yang ada di sekolah yang kita anut, itu nggak apa-apa, kita tinggal klik aja 2 kali di nomornya ini, misalnya seperti ini, terus kita ubah menjadi 7.30 sampai 8:10. Nah, seperti itu, sehingga tidak akan berubah. Nah, dan setelahnya itu hanya mengikuti. Oke, jadi saya akan rubah semuanya 8:10 sampai 8:50. Selanjutnya 8:50 sampai 9:30.
Selanjutnya 9.30 sampai 10:10. Oke, 10:10 sampai 10:30. 10:30 sampai 11:10. 11:10 sampai 11:50. Dan yang terakhir 11:50 sampai 12:30. Oke. Selanjutnya, setelah informasi mengenai dasar ini ataupun informasi institusinya telah kita input semua, kita perlu nih informasi mengenai mata pelajaran apa saja di sekolah tersebut. Nah, untuk menambahkan mata pelajarannya, kita klik mata pelajaran di sini. Oke, setelah itu kita klik tambah. Nah, di sini kita langsung saja kita masukkan mata pelajaran apa saja. Nah, di sini saya akan beri 6 mata pelajaran sebagai sampel. Oke. Untuk menambahkannya tinggal ketik aja. Misalnya di sini yang pertama itu MTK, klik enter 2 kali. Oke, setelah masukkan lagi yang baru, misalnya Pi, enter 2 kali. Terus masukkan lagi bahasa Indonesia, enter 2 kali, bahasa Inggris, terus IPA, terus IPS. Nah, yang terakhir, misalnya ada 6 nih. Yang terakhir enternya sekali aja, setelah itu tutup. Nah, setelah mata pelajarannya kita selesaikan, kita masuk ke menu guru, karena kita butuh nih informasi guru siapa saja yang mengajar pada sekolah tersebut. Nah, kita masukkan di sini guru, kita klik sama seperti tadi, kita klik tambah pertama-tama. Nah, kita masukkan nama gurunya. Di sini saya akan masukkan inisial saja, misalnya AA, enter 2 kali, terus AB, enter 2 kali, AC, D, HE, HF, HG, terus BA, BB, BC, BD, BE, F, G, dan seterusnya sampai semua guru di sekolah tersebut kita masukkan. Oke. Di sini ada berapa guru yang sudah saya masuk? 1. Tambahkan 1 lagi. Oke. Nah, setelah guru-gurunya dan mata pelajarannya kita masukkan, kita perlu nih informasi mengenai kelas apa saja yang diampu oleh guru-guru tersebut. Nah, maka dari itu kita masuk ke menu siswa dan menu years, forms, dan classes. Nah, di sini kita ambil sampelnya 3 kelas saja. Namun ini bisa langsung banyak itu bisa, tapi di sini kita ambil sampelnya 3 kelas saja, di mana kita masukkan kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Namun misalnya itu kita ingin memasukkan kelas 7A, 7B, nggak apa-apa juga. Itu langsung saja kita, misalnya 7A, 7B nih. 7A, terus enter, terus 7B, enter 2 kali, terus 7B, enter, terus 8A, enter, gitu aja. Nah, namun di sini saya akan memasukkan 7A, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 saja. Oke. Nah, kita klik tambah, terus klik 7, 8, kelas 9. Tutup. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, setelah mata pelajaran guru dan kelas yang telah kita input, maka kita akan memasukkan kegiatannya. Apa sih maksud dari kegiatan di sini? Nah, kegiatan di sini maksudnya pada jam berapa, terus maksudnya pada guru apa, mengajar apa, di kelas mana yang akan dimasukkan di menu kegiatan ini. Oke, kita masuk ke menu kegiatan. Setelah itu kita klik tambah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, gimana sih cara kita buatnya? Di sini kan ada pilihan nih. Ini ada pilihan guru, pilihan kelasnya, pilihan mata pelajaran, dan pilihan durasi. Nah, pertama misalnya kita masukkan guru AA. Guru AA mengajar kelas berapa nih?
kelas 7 misalnya. Terus guru AA ini mengajar kelas 7 mata pelajaran apa? Nah, misalnya di sini pelajaran MTK. Setelah itu, pelajaran MTK ini ada berapa JP nih di sekolah tersebut. Misalnya MTK ada 5 JP nih. Nah, kita masukkan. Nah, sebelumnya 5 JP itu kan nggak mungkin dilakukan sekali aja dalam satu pertemuan. Maka kita akan bagi dua pertemuannya. Bagaimana cara bagi duanya? Di sini ada menu bagi. Nah, kita klik panah ke atas ini. Nah, maka akan terbagi dua. Terbagi dua munculnya di mana? Di sini. Ini ada satu, ini ada dua. Sebelum dibagi dia akan seperti ini, hanya satu saja. Oke, terbagi dua. Nah, gimana sih agar pertemuannya itu ada yang 3 dan ada yang 2? Nah, di sini kita atur stylenya di durasi. Ini kan hanya satu, kita tambahkan di sini jadi 3. Dan yang kedua ini kita tambahkan jadi 2. Dengan demikian, jumlah JP mata pelajaran MTK di kelas 7 itu akan sebanyak 5 JP. Oke, setelah semuanya siap, kita tinggal klik tambah saja. Oke, nah setelah itu, ini kita lakukan berulang-ulang sampai semua kelasnya terisi. Namun yang perlu jadi fokus utama kita yaitu setelah kita memilih kelas 7 nih untuk guru MTK, terus kita mau beralih ke guru satunya, misalnya ke guru BA, dia mengajar di kelas 8 dengan mata pelajaran yang sama nih. Maka kita hapus dulu pilihan gurunya. Dengan cara kita klik hapus, baru kita masuk ke guru BA. Terus yang kelas 7 juga kita hapus. Kita ganti ke kelas 8. Nah, untuk mata pelajarannya karena sama-sama MTK ya kita biarin aja tetap. Mengapa demikian? Ketika kita tidak menghapus kelas ini ataupun menghapus guru ini, maka artinya ketika kita tidak menghapusnya ada 2 guru yang mengajar di satu kelas. Dan jika kelasnya tidak kita hapus, artinya ada 2 guru yang mengajar di 2 kelas dalam satu waktu. Itu kan nggak mungkin. Nah, maka dari itu kita perlu menghapus terlebih dahulu, baru menginputnya kembali. Dan jangan lupa kita lihat juga di sini, misalnya ada perbedaan JP dari guru-guru tersebut, kita bisa atur terlebih dahulu. Kita tinggal klik tambah. Oke, setelah itu di sini saya ingin memasukkan guru CA. Oke, kita hapus terlebih dahulu. Seperti yang saya bilang tadi, CA. Terus ini hapus, kelas 9. Tambah. Setelah itu kita bergerak ke mata pelajaran selanjutnya. Nah, anggaplah mata pelajaran selanjutnya itu guru AB di mata pelajaran PI di kelas 7. Terus kita lihat di sini PI. Kemungkinan besar pelajaran PI hanya terjadi dalam satu pertemuan dengan 3 JPH. Karena di sini tadi sudah kita bagi dua, kita ganti ke satu lagi dan kita lihat durasinya. Ini sudah benar 3 JP. Maka dari itu kita tinggal klik tambah saja. Nah, seperti itu. Setelah itu misalnya guru AB sudah, kelas 7-nya sudah, kita hapus dulu, baru kita lanjut ke guru PB di kelas 8. Dia sama nih, ngajar guru PI juga. Kita tinggal klik tambah. Oke. Lalu lanjut lagi ke guru selanjutnya dan kelas selanjutnya, misalnya guru CA di kelas 9. Nah, tinggal klik tambah. Nah, seperti itu. Nah, hasil inputan kita di sini gimana sih kita mau lihatnya? Kita kembali aja. Nah, di sini kita lihatnya. Ini adalah hasil inputan kita. Nah, hal ini, penambahan kegiatan ini kita lakukan berulang-ulang sampai semua guru telah mendapatkan pembagiannya sendiri sesuai dengan JP dan mata pelajarannya. Gimana sih langkah selanjutnya setelah ini? Oke. Langkah selanjutnya, ini hanya sampel, maka saya tidak akan menambahkan semuanya. Ini hanya sampel. Kemudian selanjutnya, gimana sih misalnya kita mau menambahkan waktu-waktu istirahat, waktu upacara, terus gimana sih misalnya ada guru yang tidak bisa hadir pada hari ini, ataupun guru yang request nggak bisa ngajar pada hari-hari tertentu, ataupun ada misalnya ada kelas yang pada hari-hari tertentu itu nggak ada mata pelajaran.
Itu untuk mengaturnya itu ada di pilihan data. Nah, pertama kita akan mengatur batasan waktu istirahat dan upacara. Gimana caranya? Kita pilih data tadi, saya ulangi lagi, pilih data, kemudian masuk ke batasan waktu, kemudian ke menu macam-macam, dan ada batasan waktu istirahat. Nah, di sini kita klik tambah. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini saya ingin pada jam 10 sampai 10.30 ada istirahat, maka kita silang aja di sini semuanya. Seperti itu. Nah, namun di hari Jumat dan Sabtu itu mungkin istirahatnya lebih awal, jadi kita pilih di sini. Dan pada Jumat dan Sabtu pulangnya juga lebih awal, jadi kita atur di sini, dan di sini itu nggak ada mata pelajaran. Nah, untuk menambahkan waktu upacara di mana? Nah, pada hari Senin jam 7.30 sampai jam 8.10 itu kita silang. Oke, saya ulangi lagi. Di sini saya ingin menambahkan waktu istirahatnya pada jam 10.10 dari hari Senin sampai hari Kamis, dan pada hari Jumat dan Sabtu kita majukan waktu istirahatnya. Dan waktu pulangnya itu pada hari Jumat kita kosongkan jadwal di 2 JP terakhir, dan pada hari Sabtu kita kosongkan jadwal di 1 JP terakhir. Setelah itu, untuk waktu upacaranya sendiri kita kosongkan pada jam 7.30 sampai jam 8.10 di hari Senin. Setelah itu jangan lupa klik tambah. Oke, kemudian pilih close. Nah, setelah itu, setelah batasan waktu istirahat telah selesai, kemudian kita pilih nih data lagi. Nah, batasan waktu. Nah, tadi setelah yang saya bilang tadi, kita bisa nih memberi batasan pada guru-guru tertentu untuk tidak mengajar pada hari-hari tertentu. Nah, gimana caranya? Kita klik guru di sini, kemudian a teacher, kemudian sekarang guru tidak tersedia. Terus kita tambahkan. Nah, misalnya di guru AA dia nggak bisa ngajar pada hari Selasa. Kita silang aja di hari Selasa semuanya. Nah, sampai ke bawah. Sehingga pada hari Selasa, guru AA ini nggak akan ada jam pelajaran. Kita kembali. Nah, setelah itu, untuk membatasi kelasnya, misalnya ada kelas yang nggak ada mata pelajaran di hari-hari tertentu. Sama seperti tadi, kita klik data, kemudian kita pilih batasan waktu, dan pilih di siswa. Student shot. Terus pilih seorang siswa diatur tidak ada. Nah, kita klik tambah, misalnya kelas 7 itu hari Senin ada project dan nggak ada mata pelajaran sama sekali. Kita silang aja di hari Seninnya. Seperti ini. Oke, dan klik tambah. Nah, setelah itu, setelah semuanya telah siap, maka kita bisa langsung mengenerate atau melihat jadwal pelajaran yang telah kita buat. Dengan cara kita pilih jadwal, kemudian kita pilih generate new. Kita klik mulai. Nah, ketika ada bacaan generasi sukses, maka telah selesai nih apa yang kita cari tadi. Kita tinggal close, kemudian kita pilih jadwal, dan kita pilih view student days horizontal di sini. Nah, maka akan terlihat nih jadwal pelajarannya. Pada hari Senin itu kan tadi kita kosongin nih jadwal kelas 7, maka pada hari Senin nggak ada. Kelas 7-nya itu mata pelajaran. Kelas 8, kelas 9-nya tetap ada. Dan kita lihat di sini pada jam 10.10 sampai 10.30 ini ada silang. Itu artinya jam istirahat. Dan pada hari Seninnya ada silang, itu artinya jam upacara. Seperti itu. Nah, untuk di sini juga kita bisa melihat nih jadwal gurunya saja. Misalnya di sini kita pilih jadwal, terus view teacher, terus day horizontal. Nah, di sini kita pilih gurunya, misalnya guru AA dia mengajar di hari Rabu dan hari Jumat pada jam 7.30 sampai jam 9.30, dan pada hari Jumatnya dia mengajar MTK 2 JP. Oke, kita kembali. Nah, setelah itu, setelah semuanya siap nih, gimana sih kita menyimpan hasil outputan kita ataupun hasil jadwal roster kita itu? Nah, caranya itu sangat simpel, yaitu tinggal klik jadwal terus print. Setelah itu kita klik preview terlebih dahulu gimana bentukannya nanti. Oke, nah bentukannya akan seperti ini. Maka kalau sudah serak nih sama seperti ini, kita tinggal silang aja, kemudian kita klik print. Oke, setelah itu kita pilih di sini Microsoft Print to PDF. Misalnya nggak ada, kita tinggal geser aja sampai ada Microsoft Print to PDF-nya. Kemudian print.
Nah, kita tinggal klik cari di mana kita folder di mana tempat kita menyimpannya. Di sini saya simpan di folder E di file yang tadi. Oke. Dengan nama output. Oke. Nah, setelah itu kita kembali saja. Terus kita lihat outputan kita tadi dengan cara buka filenya di pelatihan tadi di sini. Oke. Nah, satu hal yang perlu saya tekankan tadi, ada beberapa hal sih. Yang pertama di kegiatan. Di kegiatan itu, kita perlu cek terlebih dahulu hasilnya. Hasil outputan kita ini. Hasil yang kita input di sini, baru kita mengenerate. Karena seringkali kita salah nih. Misalnya kelas 7-nya kita klik tambah 2 kali, sehingga akan terjadi 10 JP dalam satu minggu. Maka kita hapus dulu. Cara untuk menghapusnya, kita tinggal klik. Misalnya gini nih, kita klik tambah. Kita klik A, kelas 7, mata pelajaran matematika. Kemudian ada 2, yang satunya 3. Nah, misalnya seringkali terjadi seperti ini. Ada kelas di sini AAMTK7, di sini AAMTK7. Ada 2 kali. Mungkin kita salah gitu dalam menginputnya. Caranya kita tinggal klik aja yang di sini satu aja, terus langsung kita klik hapus. Maka yang ini akan terhapus. Seperti itu. Kemudian juga untuk di data tadi, untuk memberikan batasan-batasan, kita nggak boleh seenaknya saja menambah batasan. Karena takutnya dengan menambah sangat banyak batasan, nantinya akan ada jadwal yang bentrok-bentrok seperti itu. Setelah itu kita lihat tadi, nah ini adalah hasil outputnya di SMP Melati. Ini kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Ini enggak semuanya terlihat karena tadi kan saya memberikan sampel sedikit saja kegiatannya. Oke. Nah, untuk menyimpan project yang telah kita buat dan kita ingin membukanya nih di waktu kemudian ataupun di lain hari, untuk mengedit datanya misalnya ada yang salah, ataupun pada semester depan kita ingin mengedit datanya seperti ini namun dengan guru yang berbeda. Nah, gimana sih caranya untuk menyimpannya? Kita tinggal pilih file, kemudian pilih save as. Nah, kita pilih nih di mana kita mau menyimpannya. Di sini saya akan simpan di no volume, kemudian saya simpan di file yang tadi, di pelatihan yang tadi. Oke. Kemudian kita di sini langsung save aja. Nah, misalnya nih kita tutup nih aplikasinya, lalu kita cara untuk membukanya itu yaitu dengan membuka aplikasinya terlebih dahulu. Nah, bisa lewat sini, ataupun misalnya kita ingin membuka dari awal lagi, kita buka foldernya tadi yaitu EPP. Sama seperti tadi, kita masuk ke folder pertama yaitu pelatihan tadi. Di sini, oke. Kemudian masuk ke EPP dulu. Masuk ke EPP Excel lagi. Nah, kemudian kita pilih file, kemudian open. Setelah itu, kita pilih untitled EPT yang telah kita save tadi. Ini. Nah, maka kita klik open. Sehingga di sini di data, kita klik data, akan masuk lagi guru, mata pelajaran, siswa yang telah kita simpan tadi beserta aktivitasnya. Nah, ini nggak bisa nih kita langsung lihat view student karena kita belum mengenerate ulang. Maka dari itu ketika kita membuka file, kita harus mengenerate new terlebih dahulu.
Mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.